Berakhirnya Perang Dunia Kedua Agustus 1945 tidak serta-merta mengakhiri situasi permusuhan antar bangsa. Situasi dunia terus memanas akibat adanya perang dingin antara blok barat dan blok timur, serta masih adanya penjajahan terutama di kawasan Asia dan Afrika. Pengembangan senjata nuklir juga semakin menimbulkan kekhawatiran akan terjadi perang dunia selanjutnya. Saat situasi dunia semakin tak menentu, berlangsunglah Konferensi Asia Afrika pada 18-24 April 1955. Konferensi ini berlangsung di Gedung Merdeka, Bandung, diikuti 29 negara. Hasil Konferensi Asia Afrika yang paling terkenal adalah Dasar Sila Bandung atau 10 Prinsip di Bandung. Prinsip-prinsip ini kemudian menjadi pedoman bagi bangsa-bangsa Asia dan Afrika dalam menggalang solidaritas dan kerjasama internasional. Semangatnya telah menambah kekuatan moral bagi para pejuang kemerdekaan bangsa-bangsa tersebut. Welcome to the Museum of the Asian African Conference, a place where history, solidarity, and the spirit of freedom come together. Here, inside the historic Gedung Merdeka in Bandung, we will take you on a journey to explore the legacy of the 1955 Asian African Conference, an event that changed the course of world history. On April 24, 1918, the Asian African Conference Museum was officially established. It will be to preserve the memory and values of the 1955 Conference, solidarity, peace, and friendship among nations, so that future generations can continue to learn and be inspired. Di sini ada ruang pameran tetap yang menyimpan berbagai alat konferensi berlangsung. Di ruang utama museum, pengunjung dapat menyaksikan suasana asli konferensi lengkap dengan kursi, meja, mesin tik, dan kamera yang digunakan saat itu. Foto dokumenter, diorama pembukaan, serta profil negara peserta menegaskan betapa pentingnya peristiwa ini sebagai simbol kebangkitan bangsa Asia dan Afrika. Museum ini juga memiliki ruang pemeran temporer yang menampilkan koleksi tematik secara bergantian. Karya seni, foto, dan dokumen sejarah dipamerkan untuk merefleksikan semangat Konferensi Asia Afrika. Di sisi lain terdapat ruang audiovisual yang menghadirkan pemutaran film dokumenter serta aktivitas edukasi. Ruangan ini membantu pengunjung memperdalam pemahaman tentang nilai-nilai dan warisan konferensi. Museum ini juga dilengkapi perpustakaan yang menyimpan koleksi buku, arsip, dan publikasi. Tempat ini menjadi pusat literatur sejarah dan hubungan internasional yang dapat dimanfaatkan oleh pelajar, peneliti, maupun masyarakat umum. Di sini juga dapat ruang khusus sidang yang ditata menyerupai suasana koperasi tahun 1955. Ruang ini digunakan untuk kegiatan resmi, seminar, dan diskusi publik menghidupkan kembali semangat kesatuan Asia Afrika. Mengunjungi ruang sidang memberikan pengalaman semacam melangkah ke masa lampau. Pengunjung tidak hanya melihat barang dan foto, tetapi masuk ke ruang nyata di masa sejarah dibicarakan. Suasana kursi, suasana dekorasi, deretan bendera. Museum ini juga memperlihatkan fasilitas aksesibilitas dan menyusuri lorong museum. Pengunjung akan menemukan koridor display yang menampilkan foto tokoh penting, panel informasi, dan arsip sejarah. Koridor display di Museum Konferensi Asia Afrika berfungsi sebagai lorong pamer yang menghubungkan ruang-ruang utama. Museum ini termasuk museum yang ramah disabilitas dengan fasilitas seperti ram untuk pengguna kursi roda, toilet khusus disabilitas, braille corner, dan buku suara di perpustakaan. Beberapa area masih perlu penyempurnaan, misalnya tinggi display, pencahayaan, dan jalur akses di beberapa titik. As the journey comes to a close, we once again gaze up upon the majestic Gedung Merdeka, the silent witness to the historic gathering of Asian and African nations. In front of it, the flags of the participating countries wave proudly, symbolizing eternal unity. The Museum of the Asian African Conference is not merely a place to preserve historical artifacts, but also a space for education and reflection, encouraging present and future generations to uphold the values of the solidarity, peace, and justice.